Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fernanda dengan NIM 2124 10 10 30 63 dari kelas Algoritma dan Pemrograman E. Kali ini saya akan membahas tentang membuat program Python yang mampu menggambar sebuah poligon dengan jumlah sisi sesuai yang diinputkan oleh user. Nah, jadi yang diperlukan pada program ini yaitu mampu menggambar pada kanvas sebuah bangun datar dengan segi tertentu. Program meminta inputan berupa banyaknya jumlah segi yang akan digambar dengan nilai minimal 3 dan maksimal 360. Nah, karena 360 ini kan sudah lingkaran, sedangkan kalau di bawah 3 itu kan tidak membentuk suatu bidang, cuma garis dua dimensi, ada 2 titik. Sedangkan kalau ada 3 sisi ini bisa membentuk segitiga. Lalu berikutnya, program menggambar bangun datar dengan jumlah sekian yang telah diinputkan. Untuk menggambarnya hanya boleh menggunakan fungsi create line. Lalu bangun datar digambarkan pada kanvas. Nah, ini bisa dibuat dengan membagi dua, nanti kanvasnya sesuai lebar dan tinggi kanvasnya nanti tinggal dibagi dua untuk menentukan titik tengahnya atau titik pusat. Lalu panjang tiap sisi pada bangun datar adalah sama. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran atau konsep cara membuat bangun datarnya. Ini kan ada segitiga sama sisi. Untuk membuat bangun datar itu kan pertama yang kita perlukan adalah sebuah titik. Jadi titik-titik tadi akan membentuk sebuah garis, membentuk sisi, dan akhirnya membentuk bangun datar. Nah, untuk membuat bangun datar yang sisi-sisinya sama, seperti yang diminta tadi, panjang tiap sisi pada bangun datar adalah sama. Untuk membuat sisi yang sama itu, kita bisa menggunakan sudut dalamnya ini. Jadi jika sudut dalamnya ini sama, otomatis sisi yang akan dihasilkan juga sama. Di sini ada segitiga sama sisi, ada 3 sisi. Jadi sudutnya ini 120 derajat. Nah, sudut ini didapat dari sudut keseluruhan yaitu 360 derajat dibagi jumlah sisinya. Di sini ada 3 sisi dibagi 3 dengan 120 derajat. Nah, jadi di sini itu 120, di sini 120, dan di sini juga 120 derajat. Nah, hal itu berlaku sama untuk segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya hingga yang paling ujung, ya, ada yang sisinya 360 itu bentuk lingkaran. Jadi di segi 4 ini sudutnya 90 itu didapat dari 360 di baginya sisi, yaitu ada 4 sisi sini bagi 4, hasilnya 90 derajat. Jadi di sini itu 90 derajat, di sini 90 derajat, di sini 90 derajat, di sini juga 90 derajat. Jadi jika sudut dalam ini sama 90 derajat, maka otomatis sisi yang dibuat ini juga akan memiliki panjang yang sama. Itu berlaku sama juga ke segi yang lainnya. Di sini ada segi 5, 72 ini didapat dari 360 dibagi baginya sisi, yaitu ada 5. 360 bagi 5 itu 72 derajat. Jadi di sini 72 derajat, 72, 72, 72, ini 72. Nah, sudutnya sama 72 derajat, jadi bisa membuat sisi yang sama juga.
Untuk yang segi 6 juga sama, 360 dibagi jumlah sisinya yaitu 6. 360 bagi 6 itu 60 derajat. Jadi mempunyai sudut yang sama. Ini ada 60 derajat di sini. Berikutnya, sini misalkan kita akan membuat segitiga sama sisi. Jadi kan sisinya ada 3 dan sudutnya itu 120 derajat. Nah, ini ada titik pusatnya di sini. Untuk di Python itu perputaran fungsi trigonometrinya seperti sin cos tan itu berputar ke kiri searah jam-jam. Beda seperti matematika konvensional pada umumnya yang putar ke kanan dan ada kuadran 1, 2, 3, 4 kan ke kanan. Nah, kalau Python itu ke kiri, mulai dari sini, dari sudut 0 derajat. Misalkan kita akan membuat segitiga sama sisi. Pertama, ya untuk membuat bangun datar pasti membuat titiknya terlebih dahulu. Titik pertama ini ada di 120 derajat, jadi dari 0 ini cari 120 derajat sekitar ya segini. Ini titik. Nah, untuk mencari lokasi atau koordinat persisnya titik ini, kita bisa tarik dari titik pusat ini menuju ke kiri ini. Jadi ini garis bantu lah. Nah, jadi kita akan cari panjangnya ini dan panjangnya ini. Ya, anggap ini adalah X dan ini Y. Lalu ada garis bantu lagi, garis miring sini yang terhubung ke titik pusat. Nah, ini anggap garis miring, yaitu anggap set. Nah, ini kan sudutnya 120 tadi. Nah, untuk mencari X ini kita bisa menggunakan rumus sin, yaitu sin theta. Sin theta sama dengan samping bagi miring. Samping dari sudut ini kan X dan yang kita cari adalah X. Jadi samping bagi miring. Sampingnya itu adalah X dan miringnya itu Z. Nah, jadi X sama dengan sin theta, dan sudutnya itu 120, sin 120 derajat dikali Z. Nah, sudah ketemu tuh X-nya. Sekarang cari yang Y. Ini bisa pakai fungsi cos. Jadi cos itu cos samping bagi miring. Cos theta sama dengan samping bagi miring. Sampingnya itu Y, samping dari sudut ini yaitu Y, bagi miringnya tetap Z. Jadi untuk mencari Y, tinggal cos theta-nya itu cos 120 cos 120 derajat dikali Z. Nah, itu baru titik pertamanya, anggap titik A gitu. Untuk titik berikutnya ya tinggal ditambah 120 derajat lagi, berarti 240, sekitar segini lah. Ini 240. Nah, mencari titik ini dari titik pusat ini bisa tarik garis bantu lagi seperti ini, dan ini garis miringnya. Nah, yang kita cari kan ini sama panjang ini tadi X, ini Y, sama seperti yang sebelumnya ini. Jadi untuk mencari X-nya itu ini Z, sesuai Z. Jadi untuk mencari X-nya itu X sama dengan sin theta-nya
sudutnya itu 240 sin 240. Jika nih Z, untuk Y nya kita tinggal pakai rumus yang sebelumnya tadi, pakai cos ini. Jadi cos 240 kali Z. Nah, sudah ketemu 2 titik. Ini titik B. Untuk titik berikutnya tinggal ditambah 120 lagi, jadi 240 ditambah 120, 360. 360 berarti balik ke 0 lagi sini dengan 360. Jadi X-nya itu sin 360. Sin 360 dikali Z. Dan Y-nya Y cos 3 Z. Nah, sudah ketemu 3 titiknya. Setelah ketemu titik-titik yang diperlukan ini, kita bisa menarik garis untuk membentuk bangun datarnya. Sini tarik garis dari titik A ke B, lalu B ke C, dan C ke A. Nah, dari 3 titik tadi akan terbentuk segitiga sama sisi yang sisinya itu sama dan berada di tengah titik pusat ini. Seperti itu kira-kira untuk nanti menempatkan pada tengah kanvasnya itu, kita bisa mencari titik pusatnya terlebih dahulu. Misalkan seperti ini kanvasnya. Misalkan ini kanvas ukuran 100 kali 100. Maka titik tengahnya atau titik pusatnya berarti tinggal dibagi dua. Berarti 50 ke sini itu 50 dan ke bawahnya juga 50. Nah, jadi nanti gambarnya ada di tengah titik pusatnya ini. Nanti tinggal ditambah penambahannya ini, nanti tinggal ditambah 50 dan juga tambah 50. Ya, seperti itu kira-kira konsep membuat bangun datarnya. Berikutnya ke codingannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Nah, di sini ada dua modul, import kinter dan import mat. Yang kinter ini untuk membuat kanvas atau window-nya, dan import mat ini untuk memunculkan fungsi trigonometri, ada sin, ada cos di sini. Lalu berikutnya ke ini window TK ini untuk menampilkan window-nya nanti. Lalu di sini ada titik pusat, membuat titik pusat dari sumbu X, dan ini sumbunya 50 pixel, 50 pixel. Dan sini ada garis miring, ada 100 pixel. Untuk garis miring ini atau yang tadi dibahas itu yang Z itu atau jari-jari itu untuk sebenarnya bebas mau diisi berapa aja, karena jari-jari ini kan menentukan size atau ukuran bangun datar yang dibuat. Di sini diisi 100 biar gambarnya agak besar gitu. Lalu berikutnya ada ini membuat kanvasnya atau window-nya. Ini anggap nah, untuk membuat titik pusatnya di tengah ini ada
X center dan Y centernya yaitu 250 dan 250. Jadi ke 250, dari sini 250 juga. Jadi bentuk titik pusat sini. Lalu berikutnya kanvas create oval ini untuk membuat titik di tengah-tengah kanvasnya, yaitu di titik pusatnya ini. Kemudian berikutnya ke while. Ini untuk menyaring, ini untuk inputan user untuk menyaring keperluan program yang awal itu kan minimal inputnya itu minimal 2, minimal 3 dan maksimal 360. Jadi jika ada di bawah 3 dan di atas 360, maka akan print ini jumlah sisi di luar jangkauan. Jika inputan yang dimasukkan itu benar, maka akan break, lanjut ke codingan berikutnya. Nah, jika salah, maka akan terus looping hingga inputan yang dimasukkan selalu benar. Lalu berikutnya ada sudut awal 0 dan ada sudut 360 bagi n. N ini jumlah sudut ini. Ini adalah banyaknya sisi yang dimasukkan. Jadi misalkan segitiga berarti 360 dibagi 3. Jadi sudut dari segitiga tadi itu 120. Lalu ini ada fungsi X dan fungsi Y yang sebelumnya sudah dibahas. Ini ada sisi miring, ya garis miring yang dikali dengan cos sudut bangun yang diinginkan. Lalu ini ada fungsi Y yaitu garis miring dikali sin sudut bangun ruangnya. Lalu berikutnya ini ada variabel titik yang isinya adalah disk kosong. Ini bertujuan untuk menampung titik-titik yang dihasilkan di sini. Ini ada titik dot append. Ini untuk memasukkan append ini memasukkan ke sini, ke sini. Jadi sini ada list, ini berupa list juga. Jadi range ini n, ya n ini kan banyaknya sisi yang dimasukkan user. Jadi range misalkan 3, isi 3. Jadi ada 0, 1, 2. Nah, ini yang akan melooping sebanyak 3 kali. Jadi ini ada list kosong, ini list titik ini akan terisi oleh 3 titik karena loopingnya 3 kali. X, Y. Nah, ada X, ada Y. Jadi ada misalkan range-nya 3 atau banyak sisi yang dimasukkan 3, maka akan looping sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 titik. Lalu ditambah X center dan Y center. Ini sesuai yang dijelaskan sebelumnya untuk menggeser atau meletakkan bangun ruangnya di tengah. Jadi ditambah X centernya 250 dan Y centernya 250 juga. Jadi bangun datarnya bisa ada di tengah. Seperti itu. Lalu berikutnya ada ini looping lagi untuk menyambung titik. Nah, di sini ada create line karena untuk menghasilkan garis itu kan harus minimal ada 2 titik. Jadi titik ini sama titik ini itu titik 1 dan ini sama sini titik 2. I 0, indeks 0 ke 0 di sini
dan indeks 0 ke 1 di sini. Ini titik satunya. Dan yang ini indeks I plus 1 berarti indeks sesudahnya, dan indeks ke 0 berarti yang ini. Dan ini indeks sesudahnya dari ini ke indeks 1 berarti yang di sini. Ini menyambungkan titik ini ke sini. Nah, karena ini di sini memakai range, misalkan ya di 3 sama seperti ini. 0, 1, 2. Karena indeks dimulai dari 0. Nah, looping lagi. Jadi menghubungkan titik lagi satu. Nah, setelah sampai yang terakhir ini, berarti indeks terakhir, yaitu 2 ini. 2 per 1, 3. Sama dengan N. N-nya tadi 3 juga. Nah, berarti memenuhi. Nah, setelah memenuhi itu berarti mengeksekusi kode yang ini. Setelah terakhir, indeksnya yang terakhir yaitu yang 2 ini, 2 plus 1, 3, sama dengan 3, memenuhi, lalu eksekusi ya ke sini. Ini adalah titik yang 3. Ini titik terakhir. Nah, titik terakhir ini disambungkan ke titik paling depan. Nah, jadi setelah ke belakang nih, titik terakhir disambung ke titik yang paling belakang, yang paling depan. Titik belakang ke yang paling depan. Nah, jadi tadi yang di sini itu untuk menyambungkan titik 1 ke titik 2, ke titik 3, ke seterusnya hingga ke titik paling belakang. Setelah sampai titik paling belakang, indeksnya kan sudah indeks paling belakang, dan indeks paling belakang ini jika masuk ke if ini sama dengan nilainya sama dengan inputan usernya. Dan jika sama ini, maka kode ini bertugas menyambungkan titik paling belakang ke paling depan. Jadi bisa membentuk garis-garis yang membentuk suatu bangun datar. Lalu dieksekusi di sini. Ya, langsung menuju ke kodenya. Ini di sini sama seperti yang barusan dijelaskan. Jika di run, masukkan banyak sisi, ini input user, misalkan 3. Ini ada bangun datar, sisinya 3, atau segitiga sama sisi, dan ini ada titik tengahnya di sini, kecil. Nah, jadi ini bangun datarnya sudah ada di tengah, dan ini juga sudah di tengah kanvas, dan juga memiliki sisi yang sama. Lalu saya akan coba sisi yang lain, saya akan part segi ya, seperti ini, di tengah titiknya ini, dan bangunnya juga ada di tengah. Misalkan sisi segi atau yang segi 5, 1, 2, 3, 4, 5, atau yang 11. Ini ada, ini titiknya ada di tengah. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 sisi, segi 11 yang ada di tengah kanvas. Ya mungkin seperti itu programnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.